Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai ayat yang sangat terkenal dalam acara-acara pernikahan, dan ayat itu seringkali dituliskan dalam kartu undangan pernikahan. Karena itu beberapa pihak memanggilnya sebagai ayat undangan. Mungkin perlu dijelaskan, sebaiknya dalam kartu undangan seperti ini tidak dituliskan ayat tersebut dalam bentuk persis Al-Quran, yaitu berbahasa Arab. Karena seringkali kita tahu kartu undangan itu tidak ditempatkan pada tempat-tempat yang layak. Sering dibuang begitu saja, dilempar, dan terkadang terinjak-injak. Karena itu bagi orang yang ingin menuliskan ayat ini, sebaiknya tidak dituliskan persis berbahasa Arab seperti itu, untuk menghormati ayat Al-Quran agar tidak dibuang begitu saja dan diinjak-injak oleh manusia. Tetapi kita bisa mungkin menempatkan tafsir atau makna dalam bahasa Indonesianya yang kita kenal dengan istilah terjemahan. Nah, ayat pernikahan atau ayat yang dikenal sebagai ayat undangan itu adalah ayat ke-21 dari surat Ar-Rum, yaitu surat yang ke-30. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya, lalu kemudian bagaimana dahsyatnya makna ayat ini untuk menjadi motivasi dan pondasi bagi kebahagiaan pasangan suami istri. Karena itu dia selalu disebutkan, diungkapkan, dan menjadi ayat utama dalam acara-acara pernikahan, dan sering masuk tertulis dalam kartu undangan. Ayat itu adalah demikian: wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah atau di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi aku lebih memilih arti dengan ayat-ayat Allah, karena memang secara literal ya tentang ayat Allah. Jadi wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, an khalaqalakum, bahwa Allah menciptakan untuk kalian semua, wahai manusia, azwajan, pasangan-pasangan kalian untuk menikah. Pasangan tentu saja bisa berarti suami bagi perempuan, dan bisa berarti istri bagi laki-laki. Jadi kata ayat ini, pasangan kalian, pasangan menikah kalian adalah min ayatihi, adalah di antara ayat-ayat Allah. Jadi pasangan kita, istri bagi laki-laki atau suami bagi perempuan, adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Penciptaannya ini adalah bagian dari ayat Allah, dan tentu saja keberadaannya, eksistensinya, kehebatannya, keagungannya adalah bagian dari ayat Allah. Lebih disederhanakan lagi, bahwa pasangan kalian adalah bagian dari ayat-ayat Allah. Istri bagi laki-laki, suami bagi perempuan. Lalu di mana letak ayatnya? Di mana letak keagungannya? Di mana letak kehebatannya? Berikutnya ayat menjelaskan litaskunu ilaiha, agar kalian semua, laki-laki dan perempuan, sakinah, memperoleh sakinah, ketentraman,
ketenangan, kenyamanan adalah sakinah, dan bahasa orang sekarang lebih tepatnya adalah kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, agar kalian semua memperoleh, merasakan sakinah ilaiha bersama pasangan tersebut. Dan ha di sini adalah satu, jadi sakinah akan lebih mudah jika pasangan kita adalah satu, tentu saja. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Nah, di antara keagungan, kebesaran, kehebatan ayat Allah dalam pasangan kita adalah kita memperoleh sakinah dari pasangan kita dengan modal yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu wa ja'ala bainakum, di antara suami dan istri itu atau satu sama lain itu sudah diciptakan oleh Allah rasa mawaddah dan rahmah, cinta dan kasih. Inna fi dzalika laayatun liqaumin yatafakkarun. Dan pada hal itu semua, pada keagungan, kebesaran, kehebatan pasangan kita yang membuat kita mampu memperoleh, merasakan kebahagiaan, ketentraman, dan kenyamanan. Karena di antara pasangan suami tersebut ada cinta dan kasih. Kata Allah, inna fi dzalika, di dalam ini semua ada tanda, ada keagungan, ada kehebatan, liqaumin yatafakkarun, bagi orang yang mau berpikir. Jadi kalau kita mau berpikir, sesungguhnya pasangan kita itu bisa menjadi ayat Allah. Berpikir dalam arti merefleksikan agar istri dan suami kita itu betul-betul bisa menjadi ayat Allah yang memberikan kenyamanan bagi kita, lalu membesarkan dan mewujudkan mawaddah dan rahmah. Itu kira-kira arti sederhana tentu saja. Jadi ayat ini mengajak kita untuk mengingat tentang ayat Allah Subhanahu wa taala melalui keberadaan istri bagi kita laki-laki dan keberadaan suami bagi mereka yang perempuan. Di manakah lalu keagungan Allah melalui keberadaan itu? Keagungannya ketika kita semua, suami dan istri, itu memperoleh sakinah. Karena begitu kita memperoleh sakinah, kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan, tentu kita akan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Pengasih, yang Maha Memberi, dan kita akan merasakan keagungan itu. Dan salah satu pondasi yang membuat kita mudah untuk bisa berbahagia dan bisa nyaman itu adalah rasa cinta kasih antara suami dan istri, atau satu sama lain saling mencintai dan mengasihi. Dan pondasi ini, pondasi cinta kasih ini yang bisa menjadi alat untuk kebahagiaan dua belah pihak itu adalah keagungan, adalah tanda bagi orang-orang yang berpikir. Karena itu, kalau kita mau berpikir, kalau kita mau cerdas, kalau kita mau menganalisa, mempraktekkan dan membiasakannya, maka tentu saja kebahagiaan adalah sesuatu yang mudah, sesuatu yang bisa kita lakukan, karena Allah memberikan kita akal dan pikiran untuk kita terus mengusahakan apa yang kita inginkan. Jadi kalau betul kita menginginkan kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, maka Allah telah memberikan modal, yaitu modalnya adalah mawaddah dan rahmah yang harus dihidupkan, dibesarkan, dan diwujudkan, lalu dirasakan oleh kedua belah pihak.
dan merasakan ini semua, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah, adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu saya bilang ini dahsyat sekali ayat ini, karena pertama kali mengingatkan bahwa pasangan kita adalah ayat Allah. Jadi kita bisa merasakan, membayangkan bahwa ketika kita menghormati pasangan kita, maka saat itu kita sedang menghormati ayat Allah. Ketika kita sedang melayani, membahagiakan, memberikan kenyamanan-kenyamanan, itu sesungguhnya kita sedang memberikan kenyamanan, menghormati, melayani ayat Allah. Nah, cara pandang ini itu penting sekali. Mengapa? Karena dalam kehidupan perkawinan itu ada banyak tanggung jawab yang jika tidak dimotivasi dengan spiritualitas seperti ini, maka banyak orang akan lari dari tanggung jawab ini. Kalaupun dia melakukannya, dia akan melakukannya dengan rasa beban yang begitu tinggi, sehingga tidak merasakan kebahagiaan itu. Jadi, pertama, agar supaya kita merasakan kebahagiaan itu, penting sekali kita merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memasukkan spiritualitas dalam pernikahan, bahwa pernikahan adalah merupakan bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu kita rasakan melalui kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehadiran ini tentu saja bukan untuk memaksa, tetapi untuk membuat kita memiliki pondasi agar kita terdorong untuk merasakan dan melakukan kebahagiaan dan kebaikan. Jadi sekali lagi menurut saya ayat ini sangat dahsyat, karena pertama kali memberi pondasi spiritual yang begitu kuat, bahwa apa yang kita rasakan dari pernikahan dan apa yang kita lakukan untuk pasangan kita adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan merasakan ayat ini harus didorong, karena Quran mengatakan taskunu, didorong agar supaya benar-benar nyata terjadi kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. Litaskunu ilaiha, yang kedua. Yang pertama, spiritualitas ayat Allah. Yang kedua adalah merasakan sakinah, ketentraman, kenyamanan. Dalam ayat ini, Quran menyebutnya, menggunakannya dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab adalah sebuah kata kerja yang untuk sekarang dan akan datang. Jadi sakinah itu adalah kata kerja. Dia bukan kata sifat atau bukan kata tujuan yang kita peroleh nanti, tapi dia kata kerja yang sekarang kita rasakan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi karena dia kata kerja, maka dia bukan tujuan hidup, tapi dia way of life. Dia sesuatu yang kita rasakan, kita lakukan, kita kerjakan. Jadi litas kunu itu mari kita upayakan, mari kita rasakan, mari kita hadirkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita yang merasa memiliki spiritualitas dalam pernikahan, kita bilang nikah sebagai ibadah, kita bilang nikah sebagai sunnah, ini harus didorong untuk bekerja sepenuh hati agar memperoleh kenyamanan, ketenangan, dan kebahagiaan, atau bahasa Al-Quran litaskunu ilaiha. Jadi sakinah ini harus dikelola, diwujudkan, dihadirkan secara nyata dalam kehidupan suami istri. Jadi kalau seseorang itu merasa nyaman dengan senyum, maka berikanlah senyuman itu. Lakukanlah kebaikan-kebaikan, kata-kata yang baik, perilaku, tindakan yang menyenangkan, dan lain-lain. Itu semua adalah praktek dari litaskunu ilaiha.
Suami menghormati istri, istri menghormati suami. Menyenangkan, melayani, dan memberi kebaikan-kebaikan yang memungkinkan suami dan istri merasakan sakinah itu. Jadi sakinah atau litaskunu adalah kata kerja yang tentu saja karena kata kerja dia akan mengalami dinamika. Dinamika pasang dan surut, besar dan kecil, tinggi dan rendah. Tetapi selama kita berpegang dengan spiritualitas bahwa kita adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena itu akan ingat terus dengan keagungan dan kebesaran Allah serta kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan didorong untuk memaksimalkan rasa sakinah itu. Jadi ketika kecil dinaikkan, ketika besar tentu saja dirasakan. Baik merasakan sakinahnya maupun merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang pertama adalah spiritualitas pernikahan. Yang kedua adalah merasakan dan menghidupkan sakinah dalam relasi suami dan istri, di mana masing-masing berpikir bahwa dia memperoleh dan melakukannya untuk pasangan. Jadi tidak cukup merasakan sakinah saja, tapi juga harus memberikan sakinah itu. Tidak cukup hanya memberikan saja, tetapi juga merasakannya. Karena litaskunu itu adalah kamu merasakan, kamu memperoleh, kamu menikmati. Tetapi ketika bilang kamu itu untuk suami dan istri. Karena itu kedua belah pihak merasakannya melalui kerja-kerja yang terus-menerus, melalui perilaku perkataan yang terus-menerus agar sakinah itu terjadi dan terasa dalam kehidupan suami dan istri. Nah, yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pondasi untuk sakinah itu, kata Allah adalah ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Sesungguhnya di dalam hati atau di dalam relasi itu, dia sudah ada modal awal ketika orang menikah. Modal awalnya adalah ada mawaddah dan rahmah. Apa itu mawaddah, apa itu rahmah? Mawaddah adalah rasa cinta yang membuat kita ingin memperoleh manfaat dari rasa cinta itu. Jadi manfaatnya balik ke kita, itu mawaddah. Saya mencintai istri saya karena saya merasa bahagia. Saya merasa nyaman. Saya merasa memperoleh manfaat. Misalnya dilayani, misalnya diberi, diantar, dibikinkan makanan, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah pondasi untuk bisa menggerakkan kita memperoleh sakinah. Ini perlu dipelihara, perlu dipupuk, dan perlu dibesarkan terus-menerus api cinta ini. Tetapi api cinta ini tidak cukup dalam relasi pernikahan yang ingin mengarah kepada sakinah. Tidak cukup hanya mawaddah yang berarti rasa cinta di mana saya sebagai subjek bahagianya. Perlu satu lagi yaitu rahmah, kata Al-Quran. Nah, rahmah itu adalah rasa cinta, bahasa Indonesia kasih, tetapi subjek kebahagiaannya adalah orang yang kita cintai. Jadi saya mencintai pasangan saya, lalu saya ingin dia bahagia. Nah, itu namanya rahmah. Keinginan membahagiakan orang yang dicintai itu rahmah. Keinginan merasa bahagia dari orang yang dicintai itu adalah mawaddah. Nah, Quran mengatakan kita harus memupuk modal mawaddah dan rahmah agar supaya kita memperoleh sakinah. Nah, karena itu kita tentu saja perlu memiliki kreasi-kreasi. Perlu memiliki inisiatif-inisiatif bagaimana agar api cinta kasih ini terus menyala, membesar. Kadang-kadang tentu saja redup karena angin, karena situasi, karena problem-problem kehidupan.
tapi jangan sampai mati dan lama. Begitu mati, nyalakan lagi, dan menyalakannya tentu saja perlu dilakukan dengan inisiatif. Itu adalah tiga dasar dari ayat yang sangat dahsyat ini yang akan membuat kita memperoleh kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan yang menjadi bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, spiritualitas yang harus kita rasakan, kita resapi, bahwa pasangan kita adalah ayat Allah. Yang kedua adalah sakinah sebagai kata kerja, sebagai way of life, sebagai sesuatu yang harus diupayakan terus-menerus, dan dia dinamis, naik turun, karena itu diusahakan. Dan pondasinya adalah mawaddah warahmah, yaitu cinta dan kasih. Karena itu kita harus terus memikirkan, mengusahakan, dan mewujudkan agar api cinta ini terus menyala dan berkobar, sehingga kita merasakan sakinah itu. Lalu kita bisa setiap saat memandang, menganggap, dan bersyukur bahwa pasangan kita adalah bagian dari ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apakah inisiatif-inisiatif yang memungkinkan kita bisa menyalakan api cinta itu? Dalam beberapa survei dalam konseling keluarga, ada 5 bahan bakar api cinta kasih yang dapat menyalakan terus-menerus pasangan relasi suami istri sehingga mudah memperoleh kebahagiaan, ketenangan, dan kenyamanan. 5 bahan bakar itu jika disingkat adalah 4K, 1L. K yang pertama adalah kalimat positif, K yang kedua adalah kehadiran, K yang ketiga adalah kontak fisik, K yang keempat adalah kado atau hadiah, dan L adalah layanan. Tentu saja setiap orang mungkin berbeda-beda bahan bakarnya, tapi secara umum tidak jauh dari kelima ini. Ada yang perlu 5-5-nya, ada yang mungkin cuma salah 1, 2, 3, atau 4. Silahkan diperhatikan masing-masing, dicari dan diungkapkan apa yang menjadi bahan bakar api cintanya agar bisa menyala. Jadi kalau dalam sebuah pasangan di mana salah satunya sedang cemberut, marah, bisa jadi tangki bahan bakarnya sedang kosong. Karena itu perlu diisi. Diisi dengan apa? Ya dengan 5 bahan bakar api cinta ini. 4K, 1L. Jadi kalimat positif adalah salah satu bahan bakar api cinta yang bisa mendorong seseorang untuk mudah merasakan cinta lalu merasakan kebahagiaan. Kalimat-kalimat yang positif, pernyataan senang, cinta, nyaman, memuji, bersyukur, dan kalimat-kalimat positif yang lain. Kehadiran juga sama, adalah salah satu bahan bakar api cinta yang penting. Karena itu kalau sudah lama orang pengen ketemu. Kadang-kadang ketemu saja cukup, tapi ada orang yang pengen tindakan lebih lanjut dari sekedar pertemuan, yaitu kontak fisik, bersentuhan, berpegangan, berangkulan, berciuman, berhubungan intim. Itu adalah kontak fisik yang bisa menjadi bahan bakar api cinta untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasangan suami istri. Jangan pernah remehkan ini semua, karena jika kita tidak memberikan kepada pasangan kita, lalu pasangan akan memperoleh dari yang lain, itu akan membuat cintanya akan pergi kepada yang lain. Begitupun kita tentu saja. Kado juga sama, hadiah juga sama, itu penting menjadi salah satu bahan bakar api cinta. Karena itu jangan pelit untuk memberi hadiah, kado, surprise, walaupun itu mungkin kecil nilainya, tapi itu bisa jadi dianggap sebagai perhatian penuh bagi pasangan kita atau bagi kita. Dan yang terakhir adalah layanan, yaitu melayani, membikinkan teh, mencarikan sesuatu, menolong,
dan tindakan-tindakan yang merasakan seseorang itu merasa dilayani oleh kita. Jadi 5 hal ini adalah kebutuhan atau bahan bakar api cinta yang sangat baik untuk dibiasakan, untuk dilakukan antara satu dan pasangan. Suami kepada istri, istri kepada suami. Kenapa? Agar supaya ya mawaddah dan rohmahnya itu tumbuh. Lalu ketika dia tumbuh, maka akan mudah untuk memperoleh sakinah sebagaimana diisyaratkan oleh ayat undangan ini. Dan tentu saja jika mawaddah rohmahnya tumbuh, lalu sakinahnya hadir dirasakan dan diperoleh, maka itu akan mudah bagi kita semua merasakan kehadiran ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua yang kita lakukan untuk kebaikan, kemaslahatan, dan kebahagiaan pasangan suami istri adalah bagian dari spiritualitas, bagian dari ibadah, bagian dari penghormatan dan pelayanan kita atau penghormatan kita kepada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, lagi-lagi saya merasa ayat undangan ini atau ayat 21 dari surat Ar-Rum ini adalah ayat yang begitu dahsyat sekali. Jika kita ingat terus, jika kita letakkan dari mulai awal pernikahan lalu terus dalam setiap kehidupan, maka insya Allah akan bisa menuntun kita untuk selalu merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap fase-fase kehidupan pernikahan, sehingga kita terdorong untuk selalu berbuat baik. Karena Allah adalah maha baik, karena Allah adalah maha pengasih, maha penyayang, maka kehadiran Allah mendorong kita untuk selalu berbuat baik. Karena setiap perbuatan baik kita akan dicatat oleh Allah dan akan diberikan pahala, termasuk perbuatan baik kepada pasangan kita. Karena itu kita akan terdorong untuk merasakan dan melakukan sakinah sebagai kata kerja yang aktif sekarang dan akan datang, dan pondasinya sudah diberikan oleh Allah melalui mawaddah warahmah. Saya kira ini penting untuk kita semua, baik untuk orang-orang yang pernikahannya sudah berusia lalu kemudian lupa dengan rasa cintanya, maka penting menghadirkan 3 hal tadi: spiritualitas, sakinah yang aktif, dan juga modal mawaddah warahmah melalui 5 bahan bakar api cinta: kalimat positif, kontak fisik, kehadiran, kado, dan layanan. Tentu saja lebih penting lagi juga bagi orang yang mau atau baru memulai pernikahannya agar supaya bisa langgeng lestari dengan bahagia. Jangan sampai pernikahannya kemudian berumur jagung, setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin berumur panjang tapi hampa, tidak ada makna, tidak ada rasanya. Nah, ketika hampa dan tidak ada rasanya, maka akan sulit menghadirkan atau menganggapnya sebagai ayat Allah. Karena itu, lagi-lagi penting sekali 3 hal itu. Ayat sebagai ayat Allah, mengaktifkan sakinah, dan atas dasar pondasi mawaddah warahmah. Demikian makna dari ayat yang sangat dahsyat, yang sangat penting, yang sangat hebat ini. Semoga bisa menjadi kado bagi orang yang baru menikah, dan bisa menjadi nasihat bagi orang yang usia pernikahannya sudah lama, agar supaya bisa menyalakan kembali api cintanya demi kebahagiaan sakinah yang aktif, agar kita semua bisa merasakan kehadiran dan eksistensi ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.